Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 37323737. Sesuatu yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Penatuamu memandang Dev yang telah berubah menjadi patung es dan mendengus dingin. Yang lain memandang Dev dan menghela nafas. Saya tidak menyangka seseorang yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga dapat meledak dengan kekuatan seperti itu. Sayangnya dia sendiri tidak akan menjadi dewasa, dan berakhir seperti ini. Penatuamu adalah seorang master puncak di alam kesengsaraan transendensi. Beraninya bikus kelas 3 melawan penatuamu. Anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Dia pikir dia tidak terkalahkan, dan dia tidak menyangka ada gunung di luar gunung dan di sana adalah orang-orang di luar gunung. Banyak biksu yang mengagumi keberanian Dev, tetapi yang dia lakukan adalah bunuh diri. Menggunakan kekuatan alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga untuk melawan master di puncak alam kesengsaraan transendensi, apa artinya selain mencari kematian? Bahkan Yelena memandang Dev yang berubah menjadi patung es, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia tidak mengerti apa yang dipikirkan Dev, apakah dia benar-benar tidak takut mati. Tepat ketika orang-orang ini menunjuk ke arah Dev, tidak ada yang menyadari bahwa nyala api berkedip di dada Dev. Inilah elemen api di tubuh Dev yang bekerja mati-matian. Bintang asal bersinar terang, memancarkan hampir seluruh kekuatan asal. Nyala api semakin membesar, dan es yang menutupi Dev mulai mencair perlahan. Api membakar es dan mengeluarkan semburan uap, yang langsung memenuhi langit dan bumi. Sosok Dev juga menjulang di bawah uap. Setiap orang yang melihat pemandangan ini terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Dev tidak mati di bawah segel es Penatuamu, dan bahkan bisa menggunakan api pamungkas untuk mencairkan es. Penatuamu juga tertegun, dan kemudian dia sedikit mengernyit dan berkata, kamu sebenarnya bisa menggunakan keterampilan berbasis api. Pantas saja kamu begitu sombong. Jangan berpikir bahwa hanya memiliki api dapat melelehkan esku. Aku akan membiarkannya kamu lihat siapa aku sebenarnya. Penatuamu bukanlah orang yang tidak sabaran. Dia dengan lembut menggenggam telapak tangannya, dan udara dingin di langit diarahkan ke arah Penatuamu, berkumpul bersama. Ketika Dev melihat pemandangan ini, hatinya dipenuhi keputusasaan. Dia menggunakan seluruh kekuatan apinya untuk perlahan mencairkan es di sekitar tubuhnya. Tapi sekarang Penatuamu akan mengambil tindakan lagi, dan tampaknya kali ini tindakannya lebih brutal. Dev ketakutan, dia tahu bahwa dia tidak dapat menahan pukulan ini. Semua orang juga tahu bahwa meskipun Dev belum mati sekarang, dia pasti akan mati dengan pukulan ini. Nak, aku khawatir kamu tidak dapat menahan pukulan ini. Aku tidak menyangka bahwa melawan biksu puncak alam kesengsaraan transendensi saja akan menempatkanku dalam situasi putus asa. Jika aku tahu bahwa kamu sungguh sia-sia, aku tidak akan sudi tinggal di lautan kesadaranmu. Raja Iblis Awan Merah berkata dengan sedikit penyesalan. Saat ini, tidak ada gunanya membicarakan penyesalan. Senior, maafkan aku karena telah menyakitimu. Kata Dev dengan rasa bersalah. Apakah kamu membutuhkan sisa jiwaku untuk digunakan dalam memblokir serangan itu untukmu? Dengan cara ini, kamu seharusnya baik-baik saja, tetapi sulit untuk mengatakan apakah aku bisa tinggal di dunia ini. Raja Iblis Awan Merah berencana untuk mengorbankan dirinya sendiri sebagai ganti keselamatan Dev. Bagaimanapun, dia hanyalah secercah jiwa. Setelah meninggalkan tuan rumah, kekuatannya akan sangat berkurang. Jika dia diserang, dia pasti akan musnah. Senior, aku menghargai kebaikanmu, tapi kita tidak boleh menyerah sampai akhir, mungkin akan ada perubahan menjadi lebih baik. Dev membujuk Raja Iblis Awan Merah, tapi dia sendiri siap mati. Berhenti. Tepat ketika Penatuamu hendak menamparkan Dev dengan telapak tangannya, sebuah teriakan terdengar. Penatuamu berhenti dan melihat sekeliling, seluruh tubuhnya menjadi linglung, dan dia melihat bahwa seluruh istana Guanghan menjadi sangat dingin. Dalam jarak 10 mil, kepingan salju berjatuhan, dan angin bersiul terdengar seperti hantu menangis dan serigala melolong. Semua biksu merasa sangat dingin di sekujur tubuh mereka, dan mereka tanpa sadar mundur ke kejauhan. Saya melihat seorang wanita seperti peri mengenakan pakaian putih terbang keluar dari aula di langit bersalju. Udara dingin di sekitarnya langsung mengelilingi wanita itu, dan bahkan udara dingin yang dikendalikan oleh Penatuamu langsung ditarik kembali. Salam kepada penguasa istana.
Melihat pemandangan ini, Yelena adalah orang pertama yang berlutut, diikuti oleh banyak murid istana Guanghan yang juga berlutut. Apakah ini kepala istana Guanghan? Cantik sekali. Amazing. Hari ini saya membuka mata, dan saya benar-benar melihat kepala istana Guanghan. Aura yang sangat menakutkan. Saya khawatir kepala istana Guanghan istana sudah abadi. Sudahkah dia mencapai alam Mahayana? Banyak biksu memandang wanita yang muncul dengan kaget. Kepala istana Guanghan melambaikan lengan bajunya dengan lembut, dan angin serta salju tiba-tiba bergulung kembali, seperti gelombang besar yang menderu, dan kepingan salju yang melayang di antara langit dan bumi menghilang seketika. Penatuamu, jika Anda melakukan sesuatu di istana Guanghan sesuka hati, tahukah Anda bahwa ini melanggar aturan istana Guanghan kita? Jika masalah ini menyebar, siapa yang berani datang ke istana Guanghan kita? Kepala istana Guanghan memandang penatuamu dengan wajah dingin dan bertanya. Wajah penatuamu penuh dengan ketidaksenangan, tetapi dia tidak berlutut di hadapan kepala istana Guanghan. Terlihat bahwa penatuamu tidak memiliki rasa hormat khusus terhadap kepala istana Guanghan. Tuan istana, orang ini membunuh keponakan saya di depan saya. Jika saya tidak membunuhnya hari ini, bagaimana saya bisa layak menerima keponakan saya yang sudah dibunuh? Kata penatuamu dengan gigi terkatup. Penatuamu, dia membunuh keponakanmu, biarkan orang dari keluargamu yang bertindak. Meskipun kamu juga dari keluargamu, kamu sekarang adalah tetua istana Guanghan, jadi kamu harus mematuhi aturan istana Guanghan. Tuan istana Guanghan berkata dengan dingin. Mata penatuamu sedikit menyipit, kalau begitu saya harus membunuhnya hari ini. Penatuamu, yang berada di puncak alam kesengsaraan transendensi, sebenarnya secara terbuka memprovokasi kepala istana Guanghan, yang berada di alam Mahayana. Adegan ini langsung membuat banyak orang menggaruk-garuk kepala. Tetua itu mengikuti penguasa istana pertama untuk menantang. Apakah Anda salah minum obat? Dev juga sangat terkejut, melihat segala sesuatu di depannya dengan kaget. Selama aku di sini, kamu tidak bisa membunuh dia. Kepala istana dari istana Guanghan melambaikan tangannya dengan ringan, dan seketika jiwa es transparan menghalangi di depan Dev. Setelah melihat ini, penatuamu mengertakkan gigi dan, Tuan istana, apakah kamu akan menyelamatkan seseorang yang tidak ada hubungannya denganmu? Akankah anak laki-laki yang bersangkutan benar-benar dilepaskan dari keluargamu saya? Saya hanya menjunjung tinggi aturan istana Guanghan. Apakah Anda harus membunuh orang di istana Guanghan? Jangan lupakan identitas Anda sebagai tetua di istana Guanghan. Kepala istana Guanghan berkata dengan dingin. Baiklah, kalau begitu saya akan menunggu dia meninggalkan istana Guanghan dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Pada saat yang sama, saya juga akan memberitahu keluargamu dan memberitahu tentang keponakan saya yang mati di sini dan semua kejadian di sini. Jika dia mati, masalah ini tidak akan dilupakan begitu saja. Setelah penatuamu selesai berbicara, dia menatap tajam ke arah Dev dan pergi. Bahkan sekarang, penatuamu belum mengungkapkan identitas asli Dev karena dia tidak ingin orang lain mengambil tindakan. Dia menginginkan upeti selama 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis. Semuanya harus jatuh ke tangan keluargamu. Yelena, tolong bawa beberapa orang untuk merapikan tempat ini, dan kemudian biarkan para biksu untuk beristirahat. Sekarang mereka dapat memilih biksu wanita favorit mereka. Penguasa istana Guanghan berkata kepada Yelena. Iya. Yelena mengangguk, lalu pergi bersama banyak biksu. Ketika Dev melihat ini, dia tidak pergi. Yelena sedikit mengernyit dan berkata, kamu belum pergi, apa yang kamu lakukan di sini? Yelena bertanya kepada Dev dengan suara rendah. Saya di sini untuk mencari tuan istana Anda, bukan seorang kultivator wanita. Tentu saja saya tidak bisa pergi. Kata Dev. Jangan memaksakan dirimu terlalu jauh, tuan istana kami. Yelena, biarkan dia tinggal dan bawa yang lain pergi. Kata kepala istana Guanghan. Yelena sedikit terkejut ketika mendengar ini, karena kepala istana Guanghan tidak menyukai laki-laki, dan aturan sekte dalam istana Guanghan adalah semua murid tidak boleh menemukan pasangan Tao. Kepala istana Guanghan memberikan contoh dan tidak akan mendekati kultivator laki-laki sama sekali. Tapi hari ini, kepala istana mengambil inisiatif untuk membiarkan Dev tinggal, yang mengejutkan Yelena. Namun, Yelena tidak berani bertanya lagi dan hanya bisa memimpin banyak biksu yang tersisa. Ikutlah denganku. Setelah kepala istana Guanghan berkata kepada Dev, dia berbalik dan berjalan ke aula utama. Dev mengikuti tanpa ragu-ragu.
Meskipun kepala istana Guanghan telah memulihkan tubuh fisiknya, Dev masih ingat bahwa pada saat itu dia hanyalah secercah jiwa, dan dia hanyalah orang suci di istana Guanghan. Setelah memasuki aula utama, penguasa istana Guanghan menembakkan ledakan kekuatan spiritual dan mengalir langsung ke tubuh Dev. Dev tidak mengelak dan membiarkan kekuatan spiritual memasuki tubuhnya. Meskipun Anda memecahkan segel es Penatuamu, terlalu banyak energi dingin yang terkumpul di tubuh Anda, yang akan berdampak pada kultivasi Anda selanjutnya. Saya sekarang telah menghilangkan energi dingin dari tubuh Anda. Kepala istana Guanghan berkata kepada Dev. Kamu mengenaliku. Dev sedikit terkejut. Bagaimanapun, dia telah mengubah penampilannya, dan itu sudah lama sekali, sehingga penguasa istana Guanghan mungkin mengenalinya. Tentu saja, saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Tuan Chen yang luar biasa. Meskipun Anda telah mengubah penampilan Anda, aura Anda tidak dapat diubah. Jika saya tidak tahu itu Anda, saya pasti menghentikan Anda. Guang, kata penguasa istana Han sambil tersenyum tipis. Tuan istana, saya sedikit terkejut. Beraninya tetua itu menentang Anda. Dev tidak bisa mengerti. Terlalu keterlaluan bagi seorang tetua untuk menentang Tuan istana. Haiyah. Kepala istana Guanghan menghela nafas, memberi isyarat kepada Dev untuk duduk, lalu berkata perlahan, tidakkah kamu menyadari bahwa aku, kepala istana Guanghan, tidak terlalu kuat? Iblis darah membantu saya membentuk kembali tubuh saya. Dia menyerahkan tubuhnya dan meminta saya untuk membangun kembali istana Guanghan. Saya juga berhasil memenangkan hati beberapa murid istana Guanghan yang tinggal di berbagai tempat. Tetapi kebanyakan dari mereka adalah murid baru direkrut. Jika istana Guanghan ingin berkembang, kami harus memiliki sumber daya yang banyak. Tidak ada cara lain. Saya hanya berpikir untuk meminta murid luar untuk mencari pendamping Tao. Banyak kultivator laki-laki datang satu demi satu. Selama saya menemukan pendamping Tao yang cocok, kultivator laki-laki ini juga bisa membantu istana Guanghan, dan sumber daya mereka juga akan menjadi milik istana Guanghan saya. Adapun Penatuamu, dia juga datang ke sini untuk keterampilan berbasis es di istana Guanghan saya. Saya juga kebetulan menggunakan identitasnya untuk menjalin kontak dengan keluargamu dan mendapatkan beberapa sumber daya dari keluargamu. Juga, murid laki-laki dari keluargamu semuanya berlatih teknik berbasis api. Ketika saatnya tiba, mereka dapat dengan cepat meningkatkan kultivasi mereka dengan mengikuti kultivasi ganda murid perempuan dari istana Guanghan saya. Omong-omong, kami hanya memanfaatkan satu sama lain. Tidak ada perbedaan nyata antara atasan dan bawahan, jadi Penatuamu tidak takut padaku. Kepala istana Guanghan menjelaskan tanpa daya. Setelah mendengar ini, Dev juga merasakan kepahitan dan ketidakberdayaan kepala istana Guanghan. Baru saja dia membentuk kembali tubuhnya, dia harus membangun kembali istana Guanghan dan mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan sumber daya untuk pengembangan istana Guanghan. Artinya istana Guanghan pasti berada pada tahap yang paling sulit. Kalau begitu, karena membela saya, bukankah Tuan Istana telah menyinggung keluargamu? Dev sedikit malu. Jika dia mengetahui hal ini, dia tidak akan membunuh Kelsey, yang membawa begitu banyak masalah ke istana Guanghan. Demi Tuan Chen, tidak masalah menyinggung banyak orang, apalagi hanya satu keluargamu. Jika bukan karena Tuan Chen, saya khawatir sinar jiwa saya sudah lama hilang, dan tidak akan pernah ada istana Guanghan di dunia surga dan manusia. Kepala istana Guanghan tidak menyesal. Kali ini, Dev bahkan lebih malu. Awalnya, dia berencana untuk meminta batu iblis surgawi dan pergi. Bagaimana dia bisa pergi sekarang? Istana Guanghan ingin mencari apa di wilayah kutub. Apa yang terjadi? Jika saya bisa membantu, saya akan dengan senang hati melakukannya. Dev bertanya kepada kepala istana Guanghan. Karena dia telah menyebabkan begitu banyak masalah di istana Guanghan, Dev harus melakukan sesuatu untuk istana Guanghan sebelum pergi. Akan sangat kurang ajar jika dia mengambil batu iblis surgawi dan pergi. Jika begitu, dia bukan manusia lagi. Melihat Dev bertanya tentang perjalanan ke kutub, kepala istana Guanghan ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Chen, sebaiknya Anda tidak pergi ke kutub. Bukankah Anda datang ke istana Guanghan untuk mendapatkan batu iblis surgawi? Aku akan memberimu batu iblis surgawi, dan sebaiknya kau pergi. Penguasa istana Guanghan sebenarnya menolak mengizinkan Dev berpartisipasi dalam perjalanan ke daerah kutub, dan juga mengetahui bahwa Dev ada di sini untuk mendapatkan batu iblis surgawi. Kenapa? Bukankah Tuan Istana meminta begitu banyak orang untuk mengujinya hanya untuk perjalanan ke daerah kutub? Saya rasa saya bisa membantu.
Dev tidak mengerti mengapa Tuan Istana ingin dia pergi. Tuan Chen tidak tahu, bepergian ke daerah kutub sangat berbahaya. Meskipun itu adalah tempat di mana makhluk peri jatuh, dengan peluang dan sumber daya yang tidak diketahui, itu juga merupakan tempat yang berbahaya. Jika orang-orang ini pergi, mungkin tidak satu pun dari mereka yang akan kembalilah hidup-hidup. Perjalanan ke wilayah kutub ini hanya dapat dianggap sebagai penjelajahan, dan ini sangat berbahaya, jadi Anda tidak boleh pergi. Kata penguasa Istana Guanghan. Ternyata penguasa Istana Guanghan tidak membiarkan Dev pergi ke kutub demi keselamatan Dev. Karena itu masalahnya, saya harus berbagi kekhawatiran dengan Tuan Istana. Selama tempat itu dapat ditemukan, mungkin Tuan Istana tidak perlu mengkhawatirkan sumber daya di masa depan. Setelah mendengar ini, Dev menjadi lebih ditentukan dalam pikirannya. Karena kepala Istana Guanghan selalu memikirkan dirinya sendiri, Dev harus melakukan sesuatu. Sekarang Istana Guanghan sangat kekurangan sumber daya, Anda harus tahu bahwa tanpa sumber daya, sulit bagi sebuah sekte untuk berkembang. Dev kebetulan bisa pergi ke daerah kutub untuk menjelajah. Jika dia benar-benar menemukan daerah sumber daya, itu akan sangat membantu Istana Guanghan. Pemilik istana melihat desakan Dev dan tidak tahu harus berkata apa, akhirnya dia mengangguk tak berdaya. Apakah Istana Guanghan saya dapat berkembang, itu tergantung pada perjalanan ke daerah kutub ini. Jika kamu mengikuti keluargamu dan berbalik melawan satu sama lain, saya khawatir keluargamu tidak akan pernah menggunakan api tertinggi mereka untuk berkultivasi dengan murid-murid Istana Guanghan saya lagi. Tuan Istana berkata sambil menghela nafas. Tuan Istana, saya dapat berlatih kultivasi ganda dengan para murid Istana Guanghan Anda untuk membantu mereka meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Meskipun murid Istana Guanghan Anda tidak secantik wanita saya, untuk membalas Tuan Istana karena telah menyelamatkan nyawanya, saya akan menawarkan burung saya. Tapi tidak boleh ada lebih dari 5 wanita dalam satu malam. Saya khawatir itu akan terlalu banyak dan adik saya tidak akan mampu menanggungnya. Dev berkata tak berdaya kepada kepala Istana Guanghan. Dia sekarang juga diperlakukan seperti kuda jantan, coba pikirkan bagaimana dia diperlakukan seperti ketika dia berada di keluarga Ji. Tapi untungnya saat itu, hanya ada 2 saudara perempuan Ji. Tapi kali ini, Istana Guanghan mungkin memiliki lusinan murid, dan Dev tidak tahu apakah dia bisa mengatasinya. Maukah kamu melakukan itu? Kepala Istana Guanghan tercengang. Dev tidak berbicara, tetapi mengangkat tangan kanannya sedikit, dan bola api langsung berkobar di telapak tangannya. Segera setelah itu, apinya terus meningkat, dan suhu di seluruh aula meningkat dengan cepat. Di saat yang sama, elemen api di tubuh Dev terus menyebar keluar. Kamu benar-benar memahami asal-usul elemen api. Ini jauh lebih kuat daripada keterampilan elemen api keluargamu. Kata penguasa Istana Guanghan dengan kaget. Apakah tidak ada masalah jika saya berlatih kultivasi ganda dengan murid Istana Guanghan Anda? Dev mematikan api pamungkas dan berkata sambil tersenyum tipis. Tidak masalah, tapi kamu bilang murid Istana Guanghan kami tidak secantik wanitamu. Pernahkah kamu melihat semua murid Istana Guanghanku? Tanya kepala Istana Guanghan. Tidak, tetapi jika para murid Istana Guanghan lebih cantik dari wanitaku, kamu tidak akan menggunakan sosok perempuanku dalam formasi ilusi untuk membingungkan pikiran ketika memasuki formasi ilusi. Apakah kamu tahu betapa berartinya mereka bagiku? Itu sakit. Meskipun aku tahu itu semua palsu, aku selalu merasa seperti sedang ditipu. Dev merasa tidak senang ketika dia memikirkan tentang apa yang terjadi dalam formasi ilusi, jadi dia memelototi kepala Istana Guanghan dan berkata, hahaha, aku sebenarnya lupa tentang itu. Saat kami mengatur formasi ilusi, aku benar-benar tidak melihat banyak keindahan yang menakjubkan. Hanya wanita di sekitarmu yang secantik Dewi, jadi aku menggunakan gambaran mereka. Sekarang formasi ilusi telah dihancurkan, ketika saya mengatur formasi lagi, itu tidak akan digunakan lagi. Kepala Istana Guanghan tertawa. Tuan Istana, tanpa basa-basi lagi, sebaiknya Anda pergi dan memanggil murid-murid Anda. 5 dari mereka akan datang malam ini. Saya akan lihat apakah burung saya dapat menanggungnya. Jika memungkinkan, saya akan menambahkan beberapa lagi besok malam. Dev berkata pada penguasa Istana Guanghan. Apa yang akan kamu lakukan? Kepala Istana Guanghan bertanya dengan bingung. Bukankah kalian melakukan kultivasi ganda bersama untuk membantu para murid Istana Guanghan kalian untuk meningkatkan kekuatan? Kultivasi ganda dilakukan pada malam hari, dan ini masih siang hari. Sungguh memalukan. Kata Dev, sedikit tersipu. Kepala Istana Guanghan tertegun sejenak,
lalu tersenyum dan berkata, Tuan Chen, apa yang Anda pikirkan? Kultivasi ganda yang saya bicarakan bukanlah rekonsiliasi yin dan yang, sehingga Anda bisa tidur bersama mereka. Ini supaya api pamungkas Anda bisa terjalin dan menyatu dengan aura dingin ekstrim murid-murid istana Guanghanku, sehingga aura sangat dingin di tubuh mereka akan menjadi lebih tidak takut pada api. Apakah Tuan Chen berpikir untuk meniduri semua murid di istana Guanghanku? Tuan Chen, ada begitu banyak wanita, apakah Anda tidak puas? Wajah kepala istana Guanghan penuh dengan geli, dan Dev terlihat malu dan malu. Aku salah paham, aku salah paham. Dev menjelaskan dengan tergesa-gesa. Melihat ekspresi malu Dev, kepala istana Guanghan terkekeh, Tuan Chen, saya bercanda dengan Anda. Jika Anda menyukai salah satu murid di istana Guanghan saya, katakan saja sesuatu dan saya akan memintanya untuk menemani Anda di malam hari. Tetapi kamu baru saja melalui perjuangan yang berat, dan semua aura di tubuhmu belum pulih. Kamu perlu pulih selama beberapa hari sebelum memulai perjalanan ke wilayah kutub yang akan memakan waktu 3 hari-hari. Tidak, aku hanya perlu istirahat yang cukup. Dev buru-buru melambaikan tangannya. Dia baru saja menjauh dari wanita untuk beristirahat, dan dia tidak ingin menderita lagi. Beberapa waktu lalu, untuk melindungi dirinya sendiri, Dev terus-menerus dikerjai oleh Scarlet dan tidak bisa istirahat setiap malam. Sekarang dia akhirnya bisa istirahat, mengapa dia ingin tidur dengan seorang wanita? Penguasa istana Guanghan mengirim seseorang untuk menyiapkan kamar kecil untuk Dev. Saat Dev berjalan kembali, kepala istana Guanghan berjalan melewati aula utama dan kemudian sampai ke belakang istana Guanghan. Ada sebuah kuil kecil di sini dengan lampu berkelap-kelip di dalamnya. Setelah masuk, 2 murid istana Guanghan berdiri di kedua sisi, dan ketika mereka melihat tuan istana datang, mereka segera memberi hormat. Pemilik istana melambaikan tangannya dan membiarkan mereka berdua keluar, lalu pemilik istana melambaikan tangannya dan tembok di depannya perlahan menghilang. Lalu terlihat sebuah meja dengan banyak tablet spiritual diletakkan di atasnya. Di depan lengkungan ini, ada batu ajaib satu demi satu. Lengkungan peringatan ini milik mantan penguasa istana dan tetua istana Guanghan. Sebagai orang suci istana Guanghan, dia adalah kandidat untuk mengambil alih sebagai penguasa istana Guanghan berikutnya. Tanpa diduga, istana Guanghan dibantai, hampir seluruhnya dibantai. Nenek moyang senior, jika Anda masih memiliki jiwa yang hidup, saya harap Anda dapat menemukan tempat ini dan kita dapat membangun kembali istana Guanghan bersama-sama. Ada batu iblis surgawi di sini. Selama jiwa Anda kembali ke tempat ini, Anda dapat menggunakan batu iblis surgawi untuk membentuk kembali tubuhmu dan terlahir kembali. Kepala istana Guanghan beribadah dengan taat di depan tablet spiritual ini. Dia tahu bahwa jika jiwanya dapat melarikan diri, maka jiwa orang lain juga dapat melarikan diri. Selama ada sisa jiwa yang tertinggal, dia dapat membentuk kembali tubuhnya dan terlahir kembali secara langsung. Iblis darah meninggalkan batu iblis surgawi ini di istana Guanghan dengan harapan mereka yang dibantai di istana Guanghan dapat terlahir kembali. Dalam pembantaian di masa lalu, tidak ada seorang pun yang benar atau salah, ini lebih seperti sebuah konspirasi. Dan orang-orang di alam surga dan manusia ini sepertinya semuanya bidak catur, mungkin seluruh alam surga dan manusia hanyalah bidak catur. Kepala istana Guanghan berdiri kosong di depan tablet spiritual, dengan kebingungan di matanya. Saat ini, dia mungkin sangat berharap salah satu jiwa leluhurnya akan kembali, sehingga dia bisa merasa lebih rileks. Sangat berat baginya untuk membangun kembali istana Guanghan sendirian. Malam itu, kepala istana Guanghan tetap berada di depan tahta spiritual sepanjang malam. Keluargamu, ribuan mil jauhnya, juga menerima kabar bahwa Kelsey telah terbunuh. Meskipun Kelsey ini telah melakukan kejahatan, dia sering menggunakan jiwa kultivator iblis dari silsilah iblis api untuk meningkatkan kekuatannya. Dan dia adalah tuan muda tertua dari keluargamu. Kematian Kelsey membuat seluruh keluargamu merasa sangat tertekan. Karena kepala keluargamu, ayah Kelsey, masih mengasingkan diri, tidak ada yang berani mengambil keputusan tentang masalah ini. Bisakah Anda memastikan bahwa tuan muda terbunuh? Tanya seorang lelaki tua kurus berjanggut. Dia adalah kepala pengurus keluargamu. Setelah kepala keluargamu mengasingkan diri, semua urusan besar dan kecil akan diurus oleh kepala pengurus keluargamu. Yang pasti berita itu datang dari istana Guanghan dan disampaikan oleh wanita tertua sendiri. Pada saat ini, seorang pelayan dari keluargamu menyerahkan surat kepada kepala pelayan. Kepala pelayan membuka surat itu dan melihat isinya, ekspresinya menjadi muram.
Saya tidak menyangka Tuan Muda akan dibunuh oleh orang bernama Dev ini. Tuan Istana Guanghan masih melindungi orang itu. Segera kirimkan perintah. Semua orang di keluargamu tidak diperbolehkan bekerja sama dengan Guanghan Istana. Beberapa orang akan dipilih dan akan pergi ke Istana Guanghan, menunggu perintah dari wanita tertua kapan saja. Setelah pengurus rumah tangga tertua membaca surat itu, dia segera membuat pengaturan. Tampaknya penatuamu tidak berniat melepaskan Dev. Selama Dev meninggalkan Istana Guanghan, dia akan mengambil tindakan terhadap Dev. Meskipun dia tidak nyaman melakukannya, dia masih bisa membiarkan para master dari keluargamu yang bersembunyi di dekat Istana Guanghan untuk membunuh Dev. Balas dendam ini harus dibalas. Selain membunuh Dev, penatuamu juga merencanakan perjalanan ke daerah kutub. Awalnya, keluargamu memiliki hubungan baik dengan Istana Guanghan, dan Kelsey juga akan berpartisipasi dalam perjalanan ke daerah kutub. Namun sekarang setelah Kelsey mati, dan jelas terdapat banyak sumber daya dan peluang di wilayah kutub. Penatuamu tidak akan melepaskan kesempatan ini. Jika memungkinkan, keluargamu juga ingin mengklaim tempat jatuhnya makhluk peri di wilayah kutub sebagai milik mereka. Keesokan harinya, dini hari. Dev tidur nyenyak malam itu, mungkin ada hubungannya dengan terlalu lelah akibat pertempuran besar kemarin. Pada saat ini, kepala Istana Guanghan sudah berdiri kosong di halaman, memandangi pegunungan luas yang tertutup salju. Selamat pagi Tuan Istana. Dev meregangkan tubuh dan menyapa kepala Istana Guanghan. Tuan Chen, bagaimana istirahatmu? Tanya kepala Istana Guanghan. Bagus. Saya tidak menyangka tidur di sini akan senyaman ini. Jawab Dev. Selama kamu tidur nyenyak, saya khawatir Tuan Chen akan merindukan murid perempuan Istana Guanghan dan tidak akan bisa tidur di malam hari. Kata penguasa Istana Guanghan dengan bercanda. Ketika Dev mendengar ini, dia tersenyum canggung. Tuan Chen, ikutlah dengan saya akan membawa Anda untuk mendapatkan batu iblis surgawi, dan membawa Anda menemui teman Anda. Kata kepala Istana Guanghan. Teman. Dev tercengang. Apakah kamu tidak membutuhkan teman ketika pergi ke daerah kutub? Kepala Istana Guanghan tertawa. Apakah para biksu yang lulus ujian itu juga teman? Bukankah itu berarti masing-masing dari mereka dapat memilih murid Istana Guanghan dan kemudian pergi ke daerah kutub bersama-sama? Dev bertanya dengan heran. Ya, mereka juga akan pergi ke kutub, tapi seperti yang saya katakan, mereka hanyalah pembuka jalan. Anda harus tahu bahwa perjalanan ke kutub sangat berbahaya, dan banyak orang mungkin akan mati di tengah jalan. Mereka bukan teman Anda. Tuan Chen tidak akan pergi bersama mereka, orang-orang itu akan berangkat besok. Kepala Istana Guanghan menjelaskan. Setelah mendengar ini, Dev tidak tahu harus berkata apa. Meskipun dia tahu bahwa orang-orang itu disebut umpan meriam, Dev selalu merasa aneh di hatinya hanya melihat mereka mati. Tuan Istana, apakah orang bernama Yelena juga akan pergi bersama orang-orang itu? Dev bertanya. Sekarang di seluruh Istana Guanghan, Dev hanya sedikit mengenal Yelena. Kenapa? Tuan Chen tertarik padanya. Jika Anda tertarik padanya, saya bisa mengubah tim orang lain. Kata kepala Istana Guanghan sambil tersenyum tipis. Tidak, aku hanya bertanya dengan santai. Dev dengan cepat melambaikan tangannya. Ikutlah denganku. Teman yang kutemukan untuk Tuan Chen kali ini sama baiknya dengan Yelena. Penguasa Istana Guanghan tersenyum, lalu berbalik dan terbang. Ketika Dev melihat ini, dia mengikuti dari belakang. Bersambung.